Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur bersama channel Uto Bejo 81, dan kali ini khususnya mau bahas motor Kawasaki ya, khususnya Kawasaki The Tracker yang 150 cc atau KLX ya. Dan motor ini mau pasang pada pengaman handle rem dan pasang knalpot racing, tapi motor ini keadaannya standar ya, atau masih bawaan dealer, belum bore up ya, tapi nanti pakai knalpot racing dan nanti pakai knalpotnya ada ntar di videonya atau di selanjutnya. Dan perbedaan suara yang nanti standar dan yang racing bila motor standar seperti apa, karena knalpotnya yang buat racing yang jenis kompetisi ya lur, dan ini buat harian. Dan ini habis kita modif, permintaan yang punya hanya bagian yang kecil-kecil dulu ya lur buat tambahan. Dan ini ya udah pakai lampu stop yang jenis 3 atau yang 3, dan ini yang model terbaru, karena kalau yang lama itu masih kelihatan rangkanya ya, atau besi bawaannya kelihatan. Nah ini ketutup semua, lebih ramping ya. Dan buat tambahan ini udah pakai cover engine yang only. Nah ini pakai cover engine yang only atau penutup mesin, biar kaki atau ketika nanti kena nggak langsung panas ya, atau kalau kebentur apa juga yang kena covernya ya, yang only. Dan dudukan plat nomor dipindahin di bawah ya, posisinya tadi di sini, lalu pindahkan saja bawah aja. Dan ini yang spakbor model yang lama ya, sama udah 3M juga, 3 yang model 3, tapi yang begini yang lama. Dan ini tutup pelindung handle yang bawaan nanti kita ganti, dan ini udah kita ganti pakai yang racing mereknya ya. Dan resikonya ini lumayan ya, ada halangan. Jadi kalau masang pelindung rem atau kopling itu, kalau buat The Tracker ada embel-embelnya ya, jadi harus di ini hancurkan bawahnya, jadi ada resikonya. Jadi ini ya, ini ada kawat atau buat pegangan selang cuk dan kabel saklar ya. Di sini harus dipatahkan karena ini posisi di las lur, jadi harus dibuka, dipatahin, dibersihkan, dan ini diikat aja kabel tis ya lur. Dan satu lagi masalahnya ini nih, kalau The Tracker ada buat ini ya, di stang itu buat stabilisernya posisinya dicantum atau rapet, di sini harus digerinda. Ini buat tambahan lur, jadi resikonya bila pasang pelindung yang buat rem maupun kopling, jadi masalahnya itu ya lur. Kita lihat bagian knalpotnya, dan kita mau pasang knalpot racing ya lur. Dan ini motor standar ya lur, lagi standar. Oke, lanjut ke depan nih, yang belum bagian dibuka ya, atau belum dicopotin, ini yang posisi standarnya lur. Jadi ada lasan nih seperti ini, nanti digerinda dan dicabut karena ada cantuman atau kotoran lasan, jadi harus dibersihkan dulu.
Kalau mau ditap mungkin bisa ya, tapi ini udah pernah nyoba keras, mungkin dicopot dulu stangnya dan dianggem atau pakai catok dibor ukuran sesuai maunya, mau 12 maupun 10. Dan nanti ini kita mau bongkar, dan pada intinya seperti itu ya masalahnya. Nah ini kan kalau stang Kawasaki di atas kecil dan mau sampai sininya atau ke baut pegangannya itu lebih besar ya, jadi makanya agak ribetnya atau resikonya seperti itu. Itu tadi yang kita jelaskan di bagian pegangan sini ya, yang bagian kiri, dan itu posisinya maksimalnya seperti itu, dan pada intinya celur. Jadi resiko bila mau pasang pelindung handle rem depan dan kopling itu ya nanti kita pada intinya saja lur ya. Oke, nanti nggak kita lihatkan pada video mau ini, yang pasti ini harus dicabut, lalu nanti perbedaan sebelum knalpot intinya lur, knalpot standar dan racing. Oke, nanti pakai knalpotnya dan pelindung knalpotnya kita kasih juga buat nanti takut kena kaki atau kena dengkul. Dan ini ya cover only-nya juga dipasang ya, karena variasi, jadi buat kalau kena kaki lumayan atau ketika nanti jatuh ya kenapa-napa. Dan pelindung rem juga ya, biar aman di handle dan di tangan maupun kena apapun, jadi sangat berfungsi lah jenisnya. Mungkin itu lanjut nanti pada inti suara motor ini yang standar dan yang knalpot racing buat kompetisi hasilnya seperti apa suaranya lur. Oke, tunggu nanti dan pada intinya aja lur. Teman-teman jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. Halo lur, kembali lagi, dan ini udah pada intinya, dan ini yang udah kita pasang pelindung handle rem depan dan kopling yang disebut handguard maupun ya pokoknya buat pengaman handle dan tangan, dan sangat berguna lah. Dan ini pada intinya aja, dan udah posisi kepasang lur. Dan masalahnya pada kendala di the tracker bila pasang handguard, jadi harus bawaannya harus sebagian tadi udah dijelasin, bagian yang sini di rinda atau dipotong karena ada pegangan platnya, dan bagian dalamnya juga ada bos buat stabilisernya. Dan ini ya masalahnya di sini, ini bila mau pasang handguard atau pelindung rem atau handle ya dan tangan. Dan ini hasilnya seperti ini, harus disesuaikan karena pada mentok kalau nggak disesuaikan ya. Posisinya harus begini, ini yang kanan dan yang kiri ya, seperti ini jenisnya. Oke, lanjut pada intinya lagi pada knalpot. Jadi yang mau dipakai nih knalpotnya ya, jadi kita mau pakai knalpot yang jenis kompetisi lur, yang buat motor standar kira-kira nanti suaranya seperti apa ya. Jadi pada intinya nanti sobat itu bisa dengarkan, dan ini kita hidupkan yang jenis standar ya, kita hidupkan seperti motor benar-benar standar ya, bukan bore up. Nanti hasilnya seperti motor bore up enggak, tapi pakai knalpot yang buat kompetisi ya tipenya. Kita hidupkan dulu.
Oke, itu ya suaranya seperti itu karena motor standar seperti nggak ada suara ya Lur. Kalau kita mau buka knalpot dan kita mau menggunakan knalpot ini ya. Mereknya seperti ini, dan ini yang buat kompetisi nanti hasilnya seperti apa. Dan ini tipenya ya, yang Mark 4.1 ya. Ini seperti ini tipenya yang GP7. Oke, kita nanti gimana suaranya tolong disimak. Dan ini mau bongkar knalpot depan, dan ini sayapnya harus dibuka dulu ya Lur, dan bagian belakang. Oke, kita buka dulu Lur. Oke Lur, udah beres pada pemasangan knalpot, dan masalah dan resikonya nggak masalah begitu banget ya, hanya nyesuaiin bagian sini dan sini ya. Jadi kalau hitungan pegangan baut knalpot yang ori kan di sini ya, kalau yang racing ini kalau di sini ini silencernya kena ya, kena rangka, jadi harus dipegangan knalpot. Nah, hanya itu ya kendala atau resiko pada knalpot jenis ini yang kompetisi, yang tipe Mark 4.1 atau 41 ya, yang kompetisi. Dan ini hasilnya. Dan di leher kalau the tracker itu ada hawa ini ya, atau hawa buat case seperti ini di selang ini ya. Nanti ini dipampetin aja lubangnya Lur. Jadi karena bawaan knalpot racingnya gak ada buat hawa ke situ. Dan ini nanti dikasih pengaman buat kakinya Lur, jangan lupa, takut ntar kena dengkul atau kaki, jadi dikasih pengaman di sini. Nanti kita rapikan dan kita pasang. Jadi pada intinya kendalanya atau pada knalpot racing kompetisi pegangannya seperti ini, dan kita hidupkan seperti apa perbedaannya ya. Jadi suaranya gahar enggak dan kasar atau suara berisik. Dan ini kita langsung saja Lur, kita hidupkan dan kita kasih tahu. Dan ini knalpot jenis yang katanya nggak begitu panas ya, atau bukan stainless, ini di atasnya stainless, campurannya seperti titanium gitu katanya. Oke, kita hidupkan Lur. Penasaran sama suaranya Lur? Oke Lur, gimana Lur? Jos nggak Lur? Jadi ini motor standar pakai knalpot spek kompetisi, seperti itu suaranya. Jadi bisa dibedakan dari yang standar dan yang ini, perbedaannya lumayan jauh ya.
Dan sobat YouTube yang mau ingin variasi buat handguard maupun penahan handle rem dan knalpot racing jenis kompetisi, itu aja ya masalahnya, dan nggak usah repot-repot dan bukan menggurui. Dan kali ini hanya untuk buat jenis The Tracker maupun KLX ya. Oke, itu saja buat yang udah nonton channel Tobejo. Saya doakan biar sehat selalu, dan terima kasih juga buat teman-temannya yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobejo 81. Kembali lagi buat tambahan nih yang pas ya. Nggak, sebelumnya konsepnya di atas kabel dan ini di bawah ya, karena tadinya swinder biasa, dan ini udah hasilnya lur. Dibuat handguard atau yang buat penahan handle rem begini ya, biar jos.